semua anak KKN. Shalom. Anak kecil, anak balita, anak tanggung. Apa kabarnya semua? Apa kabarnya semua? Tentu luar biasa, Bu Guru. Yes. Ya, semangat semua ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita berdoa dulu. Ayo Bu Guru, bawa doa kita dulu Bu Guru. Ayo kita berdoa, kita lipat tangan kita semua. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini di hari Minggu, hari Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami. Tuhan Yesus, kami mau juga bernyanyi Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari Bapa, bukakan hati, pikiran kami, mulut kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kebaktian kami ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir nanti kebaktian kami. Nama Tuhan kami permuliakan, kami puji di dalam kebaktian kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang ayo kita berdiri dulu semua di rumah, yuk. Ayo semangat, ayo. Kita berdiri dulu semua. Oke, udah berdiri semua. Kita bernyanyi. Ada satu sobatku. Ayo Kak Mila, buat lagunya Kak Mila. Ada satu sobatku. Kita bernyanyi sekali lagi. Setia-setialah. Ayo bikin musiknya lagi Kak Mila. Setia-setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setiamu? Setia-setialah, sekali lagi kita bernyanyi setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Ya,
Ayo, sekarang duduk semua yuk. Kita mau mendengarkan, sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk dulu semua yang rapi. Kita bernyanyi lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jikalau pada minggu Advent ketiga ini, Tuhan izinkan kami untuk datang, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati apa yang sudah kami persembahkan untuk-Mu, lagu pujian sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati Tuhan sebagai persembahan yang harum dan yang kudus di hadapan-Mu. Sebentar kami bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu secara online, mereka akan menyaksikan ibadah kami. Berkati kami Tuhan di dalam ibadah kami ini, sehingga kami tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang memberkati, yang memberikan pengertian kepada anak-anak kami, sehingga mereka tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati semua orang-orang yang terlibat di dalam ibadah ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan bersyukur. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Shalom anak kecil.
Shalom anak tanggung dan anak-anakku yang balita. Udah duduk manis semua? Iya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan baik. Udah mandi kan? Sudah sarapan? Iya, kalau kita mau beribadah, kalau kita ingin mendengarkan firman Tuhan, hati kita harus siap. Diri kita juga sudah siap. Ya, duduk yang manis dan buka Alkitabnya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab. Ku buka-buka, ku baca-baca Alkitab ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya. Matius itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Pasti perjanjian baru. Oke, itu Injil ya. Kita buka Matius 1 ayat 18 sampai 25. Di sini ibu yang membacakan dan anak-anakku sekalian di rumah ikut juga membaca dan mengingatnya. Oke? Mari kita mulai. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, amin, puji Tuhan. Jadi kita sudah membaca tadi bacaan firman Tuhan kita terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Hari ini di tanggal 12 Desember yaitu hari Advent ketiga, tema kita adalah pergumulan Yusuf. Apa? Ya, pergumulan Yusuf. Ya. Tadi waktu kita membaca, siapa sih nama tokoh yang mau kita bicarakan ini? Ayo, siapa namanya? Ya, Yusuf. Iya. Tapi bukan Yusuf di zaman perjanjian lama, bukan Yusuf yang mempunyai saudara 11 orang, bukan. Tapi ini adalah Yusuf sebagai ayah dari atau bapak dari Tuhan Yesus. Ya, Yusuf namanya ya. Ya. Ibu mau tunjukkan sesuatu kepada kalian. Coba kalian
cermati dulu wajahnya ini ya. Coba perhatikan ini. Ini adalah antara Yusuf dan Maria. Dia sedang berbicara berdua. Si Maria ini dan Yusuf sudah masih bertunangan. Yusuf mengasihi Maria. Demikian juga Maria mengasihi Yusuf. Ya, bukan berpacaran lagi mereka, bukan. Mereka bertunangan, hendak menikah, hendak menjadi suami istri. Tapi ternyata Yusuf memperhatikan Maria, diperhatikannya Maria. Aduh, dilihatnya perut Maria sudah mulai ada besar, ada gembuknya sedikit. Maria seperti terlihat seperti orang yang sedang mengandung, sedang hamil. Lihat wajah Yusuf bagaimana dia wajahnya, galau dia, bingung dia. Ya, ini lagi fotonya, gambarnya. Yusuf itu dia galau sekali. Dia bingung, dia heran, kok bisa ya Maria perutnya sudah besar gitu. Kita kan baru bertunangan, ya kan? Kan belum suami istri, kan kita belum tinggal bersama, belum tidur bersama. Kok sudah besar ya perutnya gitu. Yusuf ini sangat mengasihi Maria. Dia mencintai Maria. Dia bermaksud memperistri Maria, menjadi istrinya. Ya. Namun karena dilihatnya perut Maria sudah besar, dia bingung, galau. Anak-anakku sekalian pernah nggak galau ya? Galau itu gini, pusing kepala, nggak tahu mau gimana mau menyelesaikannya. Galau, susah hati, bingung, mau apa yang mau diambil tindakan. Ya kan? Karena orang yang dikasihi tiba-tiba sudah hamil, sudah besar perutnya. Ya bingung ya? Iya. Terus kemudian karena galau itu akhirnya si Yusuf, pemuda yang baik hati ini, yang tulus hati ini pun berpikir, baiklah kalau demikian, lebih baik si Maria aku tinggal diam-diam aja deh katanya. Kasihan dia ntar. Karena begini anak-anak, tradisi orang Yahudi sesuai dengan hukum Taurat, perintah-perintah di hukum Taurat itu tidak boleh berzina, ya kan? Jadi tradisi orang Yahudi kalau ada orang terlihat berzina, orang yang tidak mempunyai suami, tapi tiba-tiba dia ada hamil, tanda tanya besar sama orang, berarti dia melakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran hukuman terhadap perzinahan adalah sangat seram sekali. Apa? Iya. Maka orang yang berzina itu patut dilempari oleh masyarakat sampai mati. Wow, seram ya, sadis sekali. Apa emang nggak bisa diampuni? Nggak bisa, memang itu hukumannya. Jadi makanya jangan berzina. Ya, jadi karena takut si Maria nanti akan mendapat hukuman, dilempari sampai mati, diseret sama masyarakat di sekitar, maka Yusuf pun dengan berat hati mengambil satu tindakan, baiklah, aku akan meninggalkan Maria dengan diam-diam katanya, supaya Maria itu selamat dari hukuman. Ya, kemudian adik-adik, anak-anak tahu nggak? Siapa yang tahu akan pergumulan susah hatinya si Yusuf pada saat itu? Tahukah teman-teman Yusuf? No. Tahukah orang tua Yusuf sama Maria? No. Tapi siapa yang tahu? Siapa? Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah tahu apa yang menjadi pergumulan Yusuf. Ya. Kemudian suatu ketika si Yusuf tidur,
Dia tidur karena sudah dia lelah memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia pun tertidur. Tuhan Allah sudah tahu apa yang menjadi kekhawatiran, kegalauan hati si Yusuf. Akhirnya ketika Yusuf tidur, diutus Tuhan Allah lah seorang malaikat untuk berbicara kepada Yusuf. Ya, lihat ini, Yusuf tidur dengan tenang, kemudian datanglah seorang malaikat hadir dalam mimpinya dan berkata, ayo, apa perkataan malaikat itu? Bisa kita baca di Alkitab tadi. Nah, coba kita baca di Alkitab di ayat yang ke-20. Ya, coba buka Alkitabnya. Ya. Yusuf anak Daud, itu dia perkataan malaikat. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wow, itu pemberitaan dari malaikat ya. Kemudian apalagi katanya? Sebab anak yang ada di dalam kandungan, di dalam rahimnya Maria itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia dengan nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Nah, ingatkan bahwa ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu sudah disampaikan terlebih dahulu dari masa-masa perjanjian lama. Nabi-nabi sudah dinubuatkan. Nubuat itu adalah perkataan Allah yang akan digenapi, yang akan dilaksanakannya. Ingat minggu lalu tanggal 5 Desember kita bercerita tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga kelahirannya sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi pertama yang membuka jalan memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi si Yohanes sudah melakukan kerjaannya, sekarang tentang kelahiran Tuhan Yesus juga disampaikan kepada Yusuf. Kenapa? Yusuf takut ingin memperistri si Maria, tapi Allah mengutus malaikat untuk berbicara. Jangan takut, kau harus memperistrinya. Karena anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Kok bisa? Ya bisa dong. Masa kita menjengkali kuasa Allah? Ya kan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau secara pikiran manusia, kok bisa ya? Kok bisa mengandung? Ya orang Allah yang menciptakan manusia. Mengapa kita khawatir? Justru hal yang tidak mungkin tergenapi dalam kelahiran Tuhan Yesus. Setelah itu bangunlah Yusuf dari tidurnya. Bagaimana perasaannya? Tadi dia kan galau, pusing, bingung dia. Tapi setelah dia bangun dari tidurnya, bagaimana perasaannya? Menjadi sukacita. Dia menjadi senang. Kenapa? Karena sudah mendapat pencerahan dari malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan sudah membuka pikirannya, sudah menghalau semua kekhawatirannya dan ketakutannya. Sebab dia tahu bahwa Maria itu tidak berselingkuh, Maria itu tidak berzina. Tapi Maria mau menerima Roh Kudus itu di dalam tubuhnya. Maka itu juga Yusuf harus bisa menerima. Sebab apa? Allah sendiri yang menetapkan bahwa Maria calon istrinya akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebab anak yang akan dilahirkannya itu akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Wah, senanglah si Yusuf ini. Dia kemudian
dia datang kepada Maria. Oh Maria, marilah kita menikah katanya. Iya, akhirnya mereka pun menikah. Kemudian si Yusuf pun dengan sukacita senang memperistri Maria. Ya, jadi kegalauan hatinya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau hati kalian galau, kalau hati kalian bingung, sedih, mau marah segala macam, harus mengadu sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tahu apa isi hati kita. Tuhan Yesus itu tahu, tapi kita harus sampaikan sama Dia supaya Tuhan Allah itu tolong gitu ya. Berdoa. Jadi dari pembelajaran kita ini, ayo sikap apa yang kita bisa contoh dari Pak Yusuf? Apakah ada yang bisa kita contoh? Ada dong. Apa dia? Ayo coba. Apa sikap Yusuf yang patut kita contoh? Satu, yaitu Yusuf itu adalah orang yang bersih hatinya, tulus hatinya, ya kan? Tulus hatinya. Dia mau mendengar, dia taat akan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ya kan? Seperti ini, Yusuf pun dengan sukacita memperistri si Maria, menemani Maria ketika dia mengandung, ya kan? Sikap Yusuf ini tulus. Kedua lagi apa? Taat. Tiga apa? Mau mendengar, ya kan? Dia mau mendengar perkataan Allah melalui malaikat dan melaksanakannya, sehingga kegalauan hatinya tidak ada lagi. Dan tergenapilah firman Allah melalui nubuat para nabi, ya. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita juga harus mencontoh sikap hidup Yusuf, bahwa hati kita harus bersih, hati kita harus tulus ketika melakukan pekerjaan kita. Ketika kita disuruh mama kita untuk bekerja di rumah, menolong, menyapu, tulus hati kita harus menyapu. Jangan ngedumel, mama ini pun nyuruh-nyuruh aku. Nggak boleh gitu nakku ya. Kita harus dengan sukacita. Ada Tuhan yang lihat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita ucapkan untuk mama kita. Jadi kalau baik ucapan kita, maka ucapan kita itu diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang tua kita, ya. Tulus hatinya, mau mendengar apa perkataan Tuhan melalui orang tua, melalui guru-guru, melalui guru di sekolah, dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dan nasihat orang tua. Mau berjanji? Mantap. Lakukan seperti itu ya anakku ya. Ayo sekarang coba kita buat yel-yel dulu. Apa yel-yel kita untuk membuat bahwa kita memang mau menjadi anak yang mau berubah, anak yang mau taat kepada firman Tuhan, anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua. Ayo, apa yang mau disampaikan? Ayo, apa yel-yelnya? Ayo buat gerakannya kalau memang bisa, ya. Ayo, mau contoh apa yang ibu bikin? Oke, ya berdiri dulu semua, berdiri. Iya. Kita buat yel-yelnya. Aku anak patuh. Yes, yes, yes. Oke, kita ulangi ya yel-yelnya ya. Aku anak patuh. Yes, yes, yes. Oke, ya lain kali nanti ibu tanya tentang apa yel-yel kita untuk jadi anak patuh. Jadi nanti lakukan gitu kan. Anak sekolah minggu patuh. Lalu jawab nanti. Aku patuh. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih anak-anakku. Selamat beribadah. Selamat menjadi pengikut Kristus. Selamat juga melaksanakan ibadah Natal di tahun ini. Di minggu-minggu yang akan datang ya. Sehat-sehat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah kami sampaikan. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Tuhan yang berotoritas untuk menanamkan, menumbuh kembangkan pengertian tentang kelahiran-Mu kepada anak-anak kami. Tuhan juga yang tambahkan kepintaran, hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak kami ketika mereka berpikir, ketika mereka bertindak, supaya kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan kami pada hari ini, sehingga apa yang kami tabur menjadi berkat bagi banyak orang, terkhusus anak-anak kami sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan bersyukur. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Ayo sungguh-sungguh menyanyinya ya. Puji nama Tuhan. Sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Lagi. Sejuta. Persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Baik, kita berdoa. Kita akan berdoa untuk sekolah kalian ya. Kita berdoa tentang persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan syukur kami di dalam persembahan kami pada hari ini. Berkati Tuhan persembahan yang kami kumpulkan, kiranya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan di GBKP Rungkun Timan ini. Kami juga berdoa buat orang tua kami, mama dan bapak kami, dan segenap keluarga kami. Berkatilah kami semua Tuhan, terkhusus orang tua kami yang sudah bekerja, berjerih lelah ketika mereka mencari nafkah. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dan kehidupan. Berikanlah umur yang panjang kepada orang tua kami, sehingga dia bisa menikmati masa tuanya dengan baik. Berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan, sehingga menghasilkan rezeki yang berkelimpahan dan dapat dipersembahkannya juga untuk memuliakan nama-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai saluran berkat di sekeliling kami. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian dan yang sudah menyelesaikan ujiannya. Mungkin ada beberapa anak kami yang akan remedial, oleh karena itu Tuhan kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka untuk melewatinya itu. Dan ketika mereka juga akan menerima raport, kiranya mereka tetap mensyukuri, bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Jikalau nilainya kurang memuaskan, itulah menjadi bagi mereka untuk masa perubahannya, supaya mereka lebih giat lagi bekerja, giat lagi belajar. Begitu juga Bapa dalam surga buat kegiatan-kegiatan kami ke depannya, di dalam persiapan kami melaksanakan hari Natal. Tuhan yang memberkati anak-anak kami yang terlibat di dalam acara ini. Begitu juga guru-guru KKR. Tuhan memberkati kami semuanya, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka dan pencobaan. Kiranya damai sejahtera yang menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami akan melewati hari-hari hidup kami
pada hari ini dan seterusnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Tuhan yang memberkati kami, yang memampukan kami untuk melakukan kehidupan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih juga untuk pelayanan anak-anak kami yang tergabung di dalam tim musik, multimedia, dan juga guru KKR yang terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan yang memberkati sehingga pelayanan kami juga bisa menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan hati kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh mengampuni dan memaafkan sesama kami manusia. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam surga. Dengar dan kabulkanlah doa kami ini. Yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Tepuk tangannya anak-anakku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita ulangi. Tuhan segala Tuhan. Iya, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.